Kita sadari atau enggak ya, sebenarnya yang membuat rumit itu adalah pikiran kita. Pikiran kita itu yang meng-create kerumitan itu sendiri. Alhasil adalah kita kayak jadi orang yang cepet moody ya. Dikit-dikit bad mood, dikit-dikit good mood. Atau mungkin kita jadi orang yang kadang-kadang tuh ngambil keputusan yang seringkali salah karena itu tadi. Karena kita mengambil keputusan karena perasaan kita, bukan logika kita. Dan sebagai orang yang hidup minimalis, udah saatnya ini kita meminimaliskan semuanya ya dengan cara menyederhanakan semuanya. Dan menyederhanakan hidup itu sebenarnya ya nggak susah sih ya. Karena ketika kita mau menyederhanakan hidup, itu artinya kita itu melakukan dan fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup kita. Dan berikut ada 7 tips bagaimana sih sebenarnya cara untuk menyederhanakan hidup. Check it out. Yang pertama, sebagai seorang minimalis, kita harus mengurangi kepemilikan barang yang nggak perlu. Sebagian dari kita kan masih punya beberapa mindset ya. Kalau misalnya kita punya banyak barang, kalau kita memiliki banyak barang, itu akan membuat kita bahagia. Dan kalau kita punya banyak barang, itu akan membuat orang lain terkesan akan kita. Nah, itu membuat kita memiliki barang-barang yang sebenarnya itu ya kita nggak butuhkan. Kita jadi punya lebih banyak barang yang sebenarnya itu kita nggak butuh-butuh amat. So, luangkan waktu untuk kamu bisa menyortir barang-barang kamu, declutter barang-barang yang nggak perlu, barang-barang yang nggak kamu gunakan, sortir barang-barang yang mungkin kamu udah berbulan-bulan nggak sentuh dan selama ini kamu nggak menyadari. Nah, mulai nih bongkar semua lemari, bongkar gudang, bongkar lemari es, bongkar kitchen cabinet, bongkar lemari-lemari yang ada di rumah, dan sortir semua barang-barang kamu. Ketika udah selesai, kamu pisahkan, kamu bagi, dan coba deh merelakan barang-barang yang gak perlu tadi, dan belajar melepasnya. Tapi kalau masih ada barang-barang yang masih bagus, yang masih layak untuk dipakai, tapi kamu sebenarnya sih gak butuh ya, atau mungkin kamu gak gunakannya sekarang, kamu mungkin butuhnya itu tahun depan, ya nggak apa-apa. Kalau ya itu tadi harus belajar melepas. Kalau ada barang-barang yang seperti itu, baiknya kamu sumbang, kamu donasikan. Percaya deh, semakin banyak barang yang kamu punya, itu akan membuat barang-barang kamu numpuk, dan akhirnya apa? Itu akan menambah tumpukan beban pikiran kamu. So, menyederhanakan hidup itu mulai dari sortir barang-barang kamu, belajar merelakan, dan belajar melepas. Yang kedua adalah menetapkan batasan untuk orang-orang di sekitar kamu. Semakin dewasa ya, semakin kita nyadari nih, semakin kita sadar bahwa dengan bertambahnya usia kita, banyak orang yang datang dan banyak juga orang yang pergi dalam hidup kita. Mungkin dulu mereka dekat sama kita, sekarang menjauh. Ada mungkin yang pernah jadi bagian penting dalam hidup kamu, sekarang mereka memilih untuk pergi. Daripada kamu fokus pada orang-orang yang udah gak mendukung kamu, udah gak ada lagi di hidup kamu, ya mending ya kamu fokus sama tujuan hidup kamu. Dan kurangi nih bergaul sama orang-orang yang toksik. Nah, tapi sebelum menentukan orang-orang itu toksik atau enggak ya, atau orang-orang toksik itu bagaimana sih, nah mindset kita dulu nih yang harus kita renew ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang toksik itu sih sebenarnya adalah orang-orang yang sering menimbulkan drama dalam hidup kita. Mungkin kalau misalnya kita mau melepaskan orang toksik itu, seakan-akan kayak kita melepaskan kesempatan ya, tapi pada akhirnya kita harus memilih ya, yaitu memilih fokus pada tujuan hidup kita. Stop being people pleaser. Ya, kita juga tahu ya, kalau kita hidup itu ya bukan untuk menyenangkan semua orang. Akan selalu ada nih orang-orang yang gak cocok sama kamu, yang gak sependapat dengan kamu, yang gak sevisi dengan kamu, but ya belajar untuk menerimanya. Namun satu hal yang harus kamu definisikan, harus kamu identifikasi adalah tujuan hidup kamu. Ketika kamu udah tahu nih apa yang menjadi tujuan hidup kamu, maka ya fokus pada
tujuan hidup kamu itu, fokus energi, fokus waktu, fokus uang untuk semua tujuan yang udah kamu tetapkan tadi. Yang ketiga adalah tentukan prioritas. Memang iya ya, kalau kita mau menentukan atau menetapkan prioritas itu, semua orang itu pasti punya prioritas masing-masing, punya prioritas yang berbeda-beda. Dan memang harus kita akui ya, butuh waktu untuk kita bisa mengatur prioritas kita. Mungkin karena keadaan kita nggak bisa mengutamakan prioritas kita atau kondisi kita yang sekarang, yang nggak memungkinkan kita memprioritaskan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Dan pastinya prioritas kita itu berubah-ubah ya, dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya usia, dengan makin bertambahnya pengalaman hidup. Mungkin prioritas kita di usia 20-an itu akan berbeda ketika kita di usia 30, dan mungkin akan berbeda juga ketika di usia 50. Berbicara mengenai prioritas ya, aku itu adalah orang yang perfeksionis dulunya. Jadi ketika aku mau ngerjakan sesuatu itu harus sempurna. Dulu kalau misalnya ada teman-teman yang ngajak pergi ke kondangan yang mungkin aku nggak gitu-gitu kenal ya, tapi karena untuk menemani teman aku ya akhirnya aku ngikut ke kondangan itu. Ya padahal sebenarnya itu kan yang nggak menjadi prioritas aku juga. Dan ya itu aku belajar di situ bahwasanya ya kalau kita mau menentukan prioritas, kita juga harus berani untuk mengatakan tidak pada orang lain. Tapi ya nggak semua juga. Kalau misalnya kamu lagi diajak sama teman-teman ngatain enggak gitu, gue nggak ikut gitu, bukan gitu juga ya. Tapi dengan kamu mengatakan tidak, kamu belajar untuk memprioritaskan apa yang menjadi fokusnya kamu. Yang keempat itu adalah ambil kendali atas waktumu. Waktu itu sumber daya yang sangat berharga, dan waktu itu nggak bisa diulang, nggak bisa terulang lagi. Kalau dulu aku pernah ada dengar quote bahwa tempat yang paling terjauh dalam hidup kita itu adalah masa lalu. That's why lah waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan nggak bisa kita ulang sama sekali. Apalagi di zaman teknologi sekarang ya, zamannya media sosial, itu banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk posting di media sosial atau ngeliat scroll di media sosial, apalagi posting yang biasanya tuh ya posting yang seneng-seneng di media sosial hanya untuk dapat pengakuan dari orang lain. Padahal kalau kita mau menyederhanakan hidup ya, aku sih lebih prefer kita fokus pada hal-hal yang realita, pada hal-hal yang menjadi esensi dalam hidup kita. Hidup kita juga akan lebih tenang kan, dan gak akan lebih beribet juga kok kalau misalnya kita gak pakai media sosial. So, pembatasan atas konsumsi media sosial ini kalau menurut aku bisa menjadi warning ya bagi kita. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang, ya kita bisa ngelihat media sosial itu berapa jam gitu. 2 jam, 3 jam ya. Kalian bisa lihat dari screen watch yang di HP ya. Bisa tahu nih kalau misalnya kalian mau ngelihat media sosial kalian atau scroll HP kalian itu berapa lama sih sehari. Nah kalau aku itu aku udah setting nih di HP itu, aku udah buat misalnya untuk buat ngelihat media sosial atau ngelihat HP itu, selain lihat WhatsApp ya, itu ya paling kurang lebih sekitar setengah jam sampai 45 menit. Nah dengan hal ini aku lebih menghargai waktu, aku lebih bisa ngelis schedule aku ya, karena biasa aku juga punya kebiasaan kalau misalnya di malam hari itu sebelum tidur aku buat list apa-apa aja yang harus aku lakuin. Dan kayak buat list things to do untuk besok hari itu kayak mengingatkan aku secara pribadi sebenarnya besok aku bisa ngelakukan berapa hal sih gitu ya. Dan buat janji ketemuan sama teman yang penting gitu, yang membicarakan hal-hal yang penting dalam tujuan hidup. Terus juga kayak olahraga atau ngunjungin tempat-tempat ngelihat matahari terbenam atau ke pantai, kebetulan pantai dekat rumah ya. Ya hal-hal yang kayak menyederhanakan hidup aja gitu. And then yang kelima itu adalah hidup berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Setiap kita pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda ya. Pastinya kebutuhan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan apa yang menjadi standar kepuasan atau standar kebahagiaannya kamu. Dan di era saat ini kebutuhan orang itu ya bisa berbeda-beda walaupun level pendapatannya sama. Orang yang berkeluarga zaman dulu itu mungkin berbeda kebutuhannya dengan orang yang berkeluarga zaman sekarang.
Lagi-lagi media sosial banyak nge-brainwash kita ya akan yang menjadi standar kebutuhan kita. Media sosial seperti mengungkapkan standar apa yang menjadi kepuasan, apa yang menjadi standar kebahagiaan seseorang. Bisa jadi nih standar kepuasan atau kebutuhan atau kebahagiaan yang mereka pakai itu gak sesuai dengan keadaan keuangan mereka. Jadi no wonder sekarang banyak orang yang sulit untuk menabung, sulit untuk berinvestasi, hidup boros, sulit untuk punya finansial yang baik. Kalau mau menyederhanakan hidup, hiduplah sesuai kemampuan kamu, hidup sesuai dengan dompetnya kamu. Nah, dengan adanya prinsip hidup sederhana ini, kamu jadi lebih bisa mudah mengambil keputusan keuangan yang memang betul-betul berdasarkan apa yang kamu butuhkan. Kamu jadi benar-benar tahu nih mana yang menjadi kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Terhindar dari impulsif buying. Kamu juga akan lebih banyak menghindari barang-barang yang diskon. Gak cepat tergiur dengan barang-barang promo di etalase toko kalau lagi berjalan di mall. Ya, karena itu tadi ya, memiliki mindset hidup sederhana. Yang keenam itu adalah melakukan rutinitas yang baik. Kalau pengen punya rutinitas yang baik, kalau menurut aku sih kita harus punya tidur yang cukup ya. Namun bukan berarti kalau misalnya kalian cepat tidur, besok pagi cepat bangun. Karena ya, honestly aku juga bukan morning person ya. Tapi tiap hari pastinya aku akan usahakan tidur 7 jam. Yang seperti aku sebutkan tadi ya, biasanya tuh tiap malam aku tuh akan buat list to do untuk besok hari. Jadi aku tuh bisa tahu apa aja yang harus aku kerjakan besoknya. Nah, kuncinya adalah ada satu pertanyaan yang harus kalian buat ketika membuat to do list itu. Yaitu pertanyaannya adalah apa yang paling terpenting yang kamu lakukan besok hari. Nah, listkan dari nomor 1 yang menjadi prioritasnya kamu. Namun jangan lupa juga luangkan waktu untuk saat teduh kalau kamu Kristiani, dan juga jangan lupa nih luangkan waktu untuk sholat 5 waktu kalau kamu beragama Muslim. Apalagi nih rutinitas yang baik, misalnya kamu buat rutinitas untuk budgeting tiap minggu, terus kamu buat meal plan tiap minggu, terus juga kamu buat rutinitas berolahraga setiap hari biar kamu tambah sehat. Rutinitas juga untuk cek email kamu, untuk cek mutasi rekening kamu. Jadi kamu bisa nih monitoring apa yang bisa kamu monitoring tiap harinya. Yang ketujuh, yang terakhir itu adalah praktikkan gratitude atau bersyukur ya tiap hari. Nah, luangkan waktu tiap hari kamu untuk bersyukur. Apa-apa aja yang kamu bisa syukuri tiap harinya, itu akan membantu kamu untuk bisa lebih menghargai hidup yang kamu punya. Ada hal-hal kecil yang bisa kamu capai, misalnya kamu bisa on time masuk kerja hari ini, ya itu memang harus ya. Atau kamu bisa membersihkan rumah hanya dalam waktu 1 jam, misalnya appreciate diri kamu sendiri, reward diri kamu sendiri. Based on my experience ya, bersyukur itu bukan hanya dalam keberhasilan juga sih sebenarnya, tapi bersyukur itu juga kalau kita mengalami kegagalan, ya kita juga harus belajar bersyukur ya di sana. Karena dari kegagalan itu kita bisa belajar menerima, dan itu memang proses dari kehidupan ya. So, belajar bersyukur baik itu dalam keberhasilan, baik itu dalam kegagalan. Kalau misalnya kita mau membuat versi menyederhanakan hidup, setiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Ini versinya aku. Nah, kalian bisa menyesuaikan tips ini sesuai dengan preferensi pribadi kalian tentunya. Namun yang terpenting adalah ciptakan ruang untuk kamu sendiri, ciptakan tempat untuk kamu sendiri di mana kamu bisa melakukan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Memang betul setiap orang pasti senang punya hidup yang bermandikan kemewahan dan gaya, tetapi ada kebahagiaan di dalam kesederhanaan demi hidup yang lebih damai. Kalau kamu suka videonya, share video ini. Terima kasih yang udah subscribe. And also jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga follow Instagram aku, TikTok, dan juga Threads aku. I think I'll see you in the next video. Bye-bye.